Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Olivia Elende, NIM A1C3 20064 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler B tahun 2020 Universitas Jambi. Kali ini saya akan membuat penjelasan simulasi PET pada materi osilator harmonik sederhana ataupun osilasi pegas. Nah, di sini sudah tertera. Kita akan melakukan praktikum pada osilasi pegas. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan konstanta pegas dan untuk mengaplikasikan hukum Hooke. Nah, untuk mencari konstanta pegas dibutuhkan periode. Periode yaitu banyaknya waktu yang diperlukan untuk satu kali bolak-balik pegas tersebut. Nah, di praktikum kali ini juga kita akan melakukan simpangan terjauh sebesar 2 cm dan menghitung waktu untuk 10 kali getaran. Baik, langsung saja. Pertama, kita centang terlebih dahulu. Langsung saja kita siapkan penggaris untuk mengukur panjang mula-mula pegas dan pertambahan panjang pegas, yang kedua stopwatch. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan 3 massa yang berbeda-beda. Yang pertama, saya akan melakukan pada massa 200 gram atau 0,2 kg. Pertama kita ukur dulu panjang pegas mula-mula. Ya, dapat dilihat bahwa panjang pegas adalah 4,5 cm. Selanjutnya, kita letakkan massa pada pegas. Nah, sini setelah itu kita ukur untuk simpangan terjauhnya sebesar 2 cm. Jadi di sini kita tambahkan 2 cm. Kira-kira dia di sini. Nah, jadi di sini kita akan menghitung sebanyak 10 kali getaran ini pada percobaan yang pertama. Dari sini, terus kita tarik dia di sini. Nah, dapat kita lihat waktu yang dibutuhkan pada percobaan pertama ini adalah 9,45 detik. Selanjutnya untuk yang kedua, percobaan kedua, di percobaan kedua kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah 10,35 detik. Yang ketiga, pada percobaan ketiga sebesar 10,38 detik.
Di percobaan keempat sebesar 11,41 detik. Dan di percobaan yang kelima yaitu 9,35 detik. Selanjutnya kita ubah masanya menjadi 175 gram atau 0,175 kg. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama pada percobaan 1 tadi, dengan menariknya sebesar 2 cm ya. Di percobaan pertama pada masa 175 gram, waktu yang dibutuhkan adalah 8,57 detik. Lanjut, di percobaan kedua, waktu yang dibutuhkan pada percobaan kedua yaitu 9,35 detik. Percobaan yang ketiga yaitu 9,50 detik. Di percobaan yang keempat 10,20 detik. Sorry. Kita ulang ya, di percobaan kelima. Nah, di percobaan kelima, waktu yang dibutuhkan adalah 9,70 detik. Lanjut, masa benda yang ketiga yaitu kita buat sebesar 250. Nah, sama juga caranya seperti yang pada sebelumnya. Kita tarik sejauh 2 cm. Kira-kira di sini. Kira-kira di sini. Di percobaan pertama pada masa benda 250 gram atau 0,25 kg adalah 11,35 detik.
Dan di percobaan keduanya sebesar 10,93 detik. Percobaan ketiga sebesar 11,53 detik. Percobaan keempat sebesar 12,32 detik. Dan di percobaan kelima yaitu 12,72 detik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pertambahan panjang pegas apabila diletakkan dengan 3 massa benda berbeda. Pertama-tama kita ukur kembali panjang mula-mula pegas dan massanya di sini 200. Sini. Kita atur di sini apabila massa bendanya seberat 200 gram atau 0,2 kg, maka pertambahan panjangnya menjadi 7,3 cm. Apabila dia massanya kita ubah jadi 175, kita tarik. Nah, maka pertambahan panjangnya menjadi 6,9 cm. Selanjutnya, di berat 250 gram, nah, di massa benda 250 gram atau 0,25 kg, maka pertambahan panjangnya menjadi 8,2 cm. Nah, baik. Dalam praktikum kali ini saya akan menjelaskan pembahasan osilasi pegasnya. Sebuah pegas yang dibuat dengan cara melilitkan kawat yang kaku menjadi sebuah kumparan adalah alat yang lazim, dan gaya yang dikerjakan oleh pegas jika ia ditekan atau diregangkan adalah hasil dari gaya intermokuler. Nah, yang rumit dari gaya pegas adalah cukup untuk kebanyakan terapan. Bila gaya benda diregangkan oleh gaya, maka panjang benda akan bertambah. Panjang atau pendeknya pertambahan panjang benda tergantung pada elastisitas bahan dari benda tersebut dan juga gaya yang diberikannya. Apabila benda masih dalam keadaan elastis atau batas elastis yang dilampaui berdasarkan hukum Hooke, pertambahan panjang atau delta X sebanding dengan besar gaya F yang meregangkan benda. Asas ini juga berlaku bagi pegas elips
batas elastis pegas tidak terlampaui. Sedangkan tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya F berlawanan dengan arah simpangan Y. Grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang pegas. Hukum Hooke hanya berlaku untuk daerah elastis dan tidak berlaku untuk daerah klasik maupun benda plastik. Menurut Hooke, regangan sebanding dengan tegangannya, di mana yang dimaksud dengan regangan adalah presentasi perubahan dimensi, sedangkan tegangan adalah gaya yang mempersatukan luas untuk nampang yang dikenanya. Sebelum ditegangkan, gaya F energi potensial sebuah pegas adalah 0, sedangkan setelah diregangkan, energi potensial adalah berubah menjadi E sama dengan K dikali F, K dikali X. Nah, kesimpulan dari pengamatan dan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dalam penelitian gaya pegas dan konstanta pegas terbukti bahwa hukum Hooke adalah benar, yaitu hukum antara gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau F sama dengan K dikali X. Yang kedua, konstanta pegas adalah ukuran elastisitas pegas. Jadi, apabila pegas yang semakin kaku, maka konstanta pegas semakin besar. Yang ketiga, semakin banyak getaran yang dilakukan pada sistem getaran, waktu yang diperlukan semakin banyak, sehingga periodenya semakin besar. Yang keempat, semakin besar massa yang digunakan, maka pertambahan panjang pada sistem pembebanan tersebut semakin besar. Dan yang terakhir, pada sistem getaran, nilai K ditentukan dengan banyaknya getaran, massa, dan periode. Sekian penjelasan saya pada materi osilator harmonik sederhana. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.